Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki presentasi hari ini, saya akan memperkenalkan teman-teman satu kelompok saya. Yang pertama ada Salman Al-Farizi, dan saya sendiri, Nurul Aini, lalu ada Herianto, Desi Rizkiani, dan Nova Wartanti. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai metrik GE, General Electric. Sebelum masuk ke intinya, saya akan jelaskan apa itu metrik G terlebih dahulu. Metrik G atau metrik General Electric adalah remodifikasi dari metrik BCG yang dikembangkan oleh McKinsey and General Electric. Secara sederhananya, metrik GE ini dibuat untuk mengelola portofolio bisnis sebagai dasar bagaimana memprioritaskan investasi di antara unit-unit bisnisnya. Hal ini dilakukan oleh konsultan McKinsey pada perusahaan General Electric pada tahun 70-an untuk mengelola pusat produknya dari seluruh portofolio bisnisnya. Lalu untuk strategi formulation akan dijelaskan oleh Kak Herianto. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai matris GE, sumbu X, dan sumbu Y. Dapat dilihat dari tabel berikut. Untuk sumbu X itu adalah daya tarik industri yang ditandai dengan low, medium, dan high. Dan untuk sumbu Y atau kemampuan remodifikasi ditandai juga dengan low, medium, dan high. Selanjutnya, ada beberapa poin dari sumbu X. Yang pertama itu ukuran pasar, yang kedua tingkat pertumbuhan pasar, yang ketiga portabilitas pasar, selanjutnya tren harga, intensitas persaingan, kemudian secara keseluruhan risiko kembali di industri, selanjutnya kesempatan untuk membedakan produk atau jasa, kemudian variabilitas permintaan dan segmentasi, yang terakhir itu adalah sirkuit distribusi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nova. Silakan Kak Nova. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan berkompetisi sumbu Y. Sumbu Y menunjukkan kemampuan berkompetisi atau posisi di pasar kompetisi. Ini menggambarkan seberapa kuat bisnis tertentu bersaing. Lalu, apakah sebuah unit bisnis memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan? Jika berkelanjutan, pertanyaan berikutnya adalah untuk berapa lama keunggulan tersebut akan dipertahankan? Di sini juga saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keunggulan berkompetisi. Yang pertama yaitu kekuatan aset dan kompetisi. Yang kedua, kekuatan merek relatif terhadap pesaing. Yang ketiga, pangsa pasar. Yang keempat adalah pertumbuhan pangsa pasar. Yang kelima, loyalitas pelanggan. Yang keenam, struktur posisi biaya relatif terhadap pesaing. Lalu selanjutnya, margin keuntungan relatif terhadap pesaing. Dan kekuatan distribusi dan kapasitas produksi. Berikutnya, rekaman teknologi atau inovasi lainnya. Dan yang terakhir adalah akses ke investasi keuangan dan lainnya. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yang lainnya untuk menjelaskan materi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Nova terkait penjelasan dari matriks GE yang dari sumbu Y dan Kak Heri dari sumbu X-nya. Untuk materi selanjutnya akan saya menjelaskan terkait contoh apa saja nih, contoh terapan dari matriks GE ini kepada bisnis-bisnis nih. Di sini saya sudah menyiapkan nih dari keempat bisnis. Nah, yang paling pertama itu ada beberapa faktor yang dari tabel daya tarik industri ini. Yang pertama dari industri growth rate, dan yang kedua
dari industri size, industri profitability, industri subculture, dan trend of price dan market segmentasi. Nah, sebelum kita untuk menentukan berapa angka dari total terbobot tersebut, kita ini harus tentukan dulu nih berapa bobotnya. Nah, dari perhitungan bobot ini, teman-teman sebelumnya dari semester 4 pasti sudah paham lah ya untuk cara menghitung bobot itu seperti apa dari mata kuliah sebelumnya yang dari mata kuliah manajemen strategi. Nah, dari industri growth rate, nah bobotnya itu 0,25. Nah, sampai ke bawahnya ini 0,22, 0,18, 0,17, 0,09, dan 0,09. Nah, untuk bobot secara definisi, secara sederhananya itu dia totalnya itu harus 1, nggak boleh lebih dari 1. Dan untuk cara menghitung seberapa kuat dari grow rate ini, nah kita harus merating. Nah, dan cara merating juga kan kita udah paham lah ya, rating score ini tuh dari mana. Nah, rating score ini itu dari seberapa penting dari faktor tersebut. Nah, contoh dari grow rate ini kan angkanya 3. Kalau misalnya secara rumus rating itu angka 3 itu dia itu termasuknya cukup. Nah, kalau untuk angka 1 itu termasuknya tidak terlalu penting tapi tetap harus diadakan, dan angka 5 itu sangat penting. Jadi angka 1 itu tidak penting, angka 2 itu penting tapi tidak terlalu penting, angka 3 itu cukup, angka 4 itu penting, dan yang angka 5 itu sangat penting. Makanya untuk cara rating ini kita tentukan angkanya seperti itu ya. Nah, setelah kita mencari rating dan bobotnya, nah kita tentukan nih berapa skor terbobotnya dengan cara dikalikan dari bobot dikali rating. Jadi 0,25 dikali 3 hasilnya 0,75. Nah, dari faktor-faktor ini kita hitung semua nih. Nah, udah kita hitung semua, ketemulah hasil skor terbobotnya. Kita jumlah ke bawah. Nah, skor terbobot dari bisnis unit 1 ini 3,35. Nah, sampai kita hitung nih semua nih dari unit bisnis 2, kita tentukan ratingnya juga, habis itu tapi balik lagi ya, dari bobotnya ini acuannya ke sini tetap. Jadi walaupun dari rating ini 4, tapi kita acuan untuk bobotnya tetap dikalikan 0,25 sampai ke bisnis unit 4. Sampai sini pasti pada paham lah ya. Untuk ratingnya tergantung tingkat perhitungan skor terbobot ini tergantung dari ratingnya, tergantung dari seberapa penting dari faktor-faktornya. Ini untuk dari tabel daya tarik dari industrinya. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tabel kemampuan berkompetisinya. Jadi di sini harus ada 2 ya, karena matching point-nya pun kita lihatnya nanti dari 2 sumbu tersebut, dari X dan Y. Nah, secara perhitungan sama saja, tapi cuma yang dibedakan faktor-faktornya. Di sini ada faktor dari market share, relative growth rate, company profitability, brand value, friend and resources, dan CPM score. Nah, di sini bobotnya kita sudah tentukan 0,022, 0,18, 0,14, 0,10, dan 0,20. Dan yang terakhir CPM score-nya 0,16. Nah, seperti sama nih kayak yang sebelumnya, total dari bobot ini harus 1. Nah, dari ratingnya juga untuk bisnis unit 1, 2, dan 3, dan 4 semua beda-beda ya, karena tergantung dari seberapa pentingnya bisnis tersebut. Jadi ini menggambarkan kayak kita nih punya bisnis ya, kita punya cabang, cuman kita pengen tahu nih dari keempat cabang kita ini mana yang menghasilkan laba atau profit yang lebih besar dalam jangka yang dekat atau jangka yang panjang. Makanya kita buat nih analisis dari matriks G. Tujuannya sederhananya seperti itu. Ketika kita sudah mendapatkan nih skor terbobotnya dari unit bisnis 1 1,96 dan sampai ke bisnis unit 4 3,56, kita tentukan nih matching point-nya seperti apa, yaitu titik koordinat antara X dan Y. Nah, saya sudah sederhanakan dari unit bisnis 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang 3,35 ini kita lihat dari sini dulu nih, daya tarik industri. Nah, totalnya ini. Nah, dan untuk yang 1,96 ini skor terbobot dari bisnis unit 1 juga, yaitu 1,96. Nah, untuk menentukan seberapa efektif strateginya, kita jumlahkan 3,35
3,35 ditambah 1,96. Nah, habis itu kita matchingkan nih terhadap tabel sumbu X dan Y. Itu masuknya kemana? Nah, saya sudah matchingkan, ternyata dari unit bisnis 1 itu berada di pada titik koordinat invest and grow, tetapi dia itu masih kepada sumbu Y itu berada di kolom yang medium. Bisa dibilang sudah efektif, cuman kurang maksimal. Tapi secara daya tarik industrinya dia sudah maksimal, cuman masih kurang nih dari kemampuan berkompetisinya. Dan untuk unit bisnis unit 2 itu masuknya ke selective investment. Nah, tapi dari unit bisnis 3, nah ini dari segi penerapan strateginya kurang efektif dan dia berada di harvest and divest. Nah, dia di kolomnya merah, dia nggak efektif. Bahkan dari daya tarik industrinya pun kurang dari unit bisnis 3. Jadi pasti teman-teman tahu lah ya, bisnis unit 3 ini dari segi profit pun kurang. Jadi, dan saya sudah temukan nih bisnis yang benar-benar profitnya itu lebih menguntungkan dan dapat berkompetisi sampai dari jangka panjangnya itu yang di unit bisnis 4. Kenapa bisa gitu? Karena total skor terbobotnya itu dia memiliki angka yang paling tinggi dari antara yang lainnya. Ya, 3,72 ditambah 3,6. Nah, secara titik koordinatnya dia itu berada di pada invest and grow. Dari kemampuan berkompetisinya baik dan tarik industrinya juga baik. Jadi seperti itu. Untuk pembacaan titik koordinat, mana sih bisnis mana dari keempat unit bisnis ini yang baik, yang untuk kita tentukan nih yang mana yang akan kita tekuni dan mana yang harus kita evaluasi kembali, seperti itu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya sudah cukup ya. Nah, tinggal kesimpulannya dari materi matriks J ini akan dibacakan oleh Desi Rizkyani. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Salman untuk kesimpulan matriks GA-nya. Matriks digunakan untuk memetakan di mana portofolio berada dan mau kemana strategi yang akan dijalankan untuk kedepannya. Dan cara strategi itu dieksekusi dengan cara dikombinasikan dengan visi, misi, dan arah direksi terkait agar perusahaan bisa fokus pada high growth dan high value. Oke, cukup sekian dari kami. Mohon maaf untuk kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye. Selamat beristirahat. Thank you. Udah nih.